warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Dimuliakan al-mukarram al-ustaz Bithah Purnama LC Dekma, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Aqsa Bapak Haji Muhammad Salman SOMM, dan yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para sesepuh serta Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yakni dalam memperingati peristiwa agung Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit perkataan dari MC sampaikan. Isra Mi'raj bukan sekedar perjalanan fisik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melainkan simbol perjalanan rohani menuju puncak ketaatan. Di malam yang penuh dengan berkah ini, mari kita buka hati untuk kembali menelusuri jejak Rasulullah SAW, menjemput salat dan mempertahankan kembali cinta kita kepada sang Malik. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali melalaikan, Isra Mi'raj hadir sebagai wasiat yang mengingatkan kita bahwa ada puncak yang harus kita tuju dan ada sujud yang harus kita perbaiki. Semoga setiap susunan acara yang akan kita lalui nanti tidak sekedar menjadi seremoni, akan tetapi menjadi wasilah turunnya hidayah bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini ialah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan oleh Ketua DKM Masjid Al-Aqsa, yang keempat acara inti atau tausiah agama, yang kelima doa bersama, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama. Marilah kita buka bersama-sama acara pada malam hari ini dengan menghafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan membaca ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan kepada qari kita, yaitu saudara Muhammad Reza Ajasa Wardana SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن
السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, kita dengarkan bacaan suci Al-Quran telah dibacakan oleh saudara Reza Raja Sawah dan tadi. Semoga baik yang dibacakan atau yang didengarkan dinikmati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PDKM Masjid Al-Aqsa kepada Bapak Haji Muhammad Sahlan SOML. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah wa la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu Purnomo, LC, SD, kandidat. Kalau sudah kandidat tuh tinggal mulai jadi langsung. Betul Ustaz ya. Jadi kita doakan beliau ini lagi menempuh pendidikan S3 di negara Sudan. Seperti kita ketahui Sudan itu sekarang lagi sedang bergolak. Mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan pendidikannya dengan sesuai dengan rencana. Amin. Yang kami hormati pengurus Yayasan Al-Aqsa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Junaidi Dahlan. Dan yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kabupaten Bogor. Dan kami hormati juga para ketua atau pengurus Dewan Kemakmuran Masjid tetangga kesempatan hadir pada malam hari. Terima kasih atas kehadiran. Dan kami hormati seluruh jamaah Masjid Al-Aqsa dan Masjid tetangga. Alhamdulillah lumayan kami datang pada malam hari ini. Hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di rumah Allah yang mulia ini telah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Bapak dan Ibu, Masjid Al-Aqsa Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan ingat perintah yang sangat besar ketika perjalanan Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, yaitu perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Dan nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Ustaz itu.
Dalam sholat itu tentu saja kaitannya kami selaku pengurus TKN dan mengajak himbau kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan semangat untuk sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Kalau ibu-ibu tidak apa-apa di rumah. Kalau sholat fardunya di masjid, kita makmurkan masjid ini, kita rapikan, kita hidupkan dengan sholat berjamaah 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu seperti sholat Jumat, nah itu kan luar biasa. Jadi pas dalam momen Isra Mi'raj ini kami mengajak agar kita kembali untuk memakmurkan masjid, melaksanakan sholat fardu 5 waktu di masjid masing-masing. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa sejak 2 bulan kemarin, bahwa Masjid At-Taqwa setiap selesai sholat Jumat itu mengadakan Jumat Barokah. Jumat Barokah itu memberikan makanan kepada jamaah. Alhamdulillah dari Jumat ke Jumat pengunjung Masjid At-Taqwa semakin bertambah. Dan ini perlu kami sampaikan juga bahwa penggunaan dari pembiayaan Jumat Barokah tersebut bersumber dari para donatur yang terbawah, yaitu donatur dari jamaah Masjid At-Taqwa sendiri. Untuk itu kami selaku DKM Masjid At-Taqwa mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para donatur. Semoga Allah membalas kebaikan ibu bapak sekalian dengan keberkahan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Makin cepat makin bagus. Hari ini hari Ahad, kemarin hari Sabtu. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yakni akan kita dengarkan tausiah agama mengenai hikmah perjalanan agung Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Bito Purnomo LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di masjid lain kami mengulangi salam sampai 3 kali biar dapat jawaban yang semangat. Tetapi di sini baru sekali salam jawabannya sudah semangat. Kayaknya efek snack yang sudah dibagi. Ini strateginya bagus, Pak. Pengalaman saya ceramah, strategi paling pas itu bagi makanan sebelum ceramah. Jamaah itu nggak gelisah. Yang paling mengganggu bagi makanan di tengah ceramah. Kami tidak didengar ke ribut, tidak dapat makan. Makanya alhamdulillah snacknya sudah dibagi, tidak apa-apa dengarkan kami ceramah sambil nyicipi makanannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua masjid At-Taqwa. Semoga Allah limpahkan beliau kesehatan sehingga bisa memimpin takmir masjid ini sekian semakin makmur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya minta maaf ya, suaranya hampir habis. Kami baru pulang dari umroh, jadi di sana lagi musim dingin ya, efeknya suaranya agak seserak basah. Tapi insya Allah
tidak mengurangi hikmah dan tujuan daripada peringatan Isra dan Mi'raj ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, iman, Islam, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati peristiwa yang takkan pernah terulang lagi, peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga kehadiran kita di tempat ini dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam berlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sekali lagi Pak, Sayyidina Muhammad. Dulu Pak, ketika kami masih menjadi mahasiswa di Mesir, di Al-Azhar, ada salah satu kebiasaan orang Mesir yang bagus untuk kita contoh. Apa dia Ustaz? Orang Mesir itu Pak, kalau dengar nama Nabi Muhammad pasti bersolawat. Mulai dari kiainya, ulamanya, sampai supir angkotnya, siapapun kalau mendengar nama Nabi Muhammad itu lisannya langsung sallallahu alaihi wasallam. Secepat itu Pak. Bahkan satu ketika kami sedang naik bus, ini awal-awal jadi mahasiswa, kami duduk di belakang, supirnya di depan, keneknya di belakang. Si supir ini sambil bawa busnya, manggil kenek, kebetulan keneknya namanya Muhammad. Sambil dia bawa mobil tadi, ya Muhammad, manggil kenek tadi, satu bus sallallahu alaihi wasallam. Aku kaget, kenapa bersolawat? Kakak kelas kami yang sudah lama di Mesir, dia tahu, wong Mesir itu asal dengar nama Nabi Muhammad pasti bersolawat. Sebegitu cintanya, dan ini bukan tanpa alasan. Al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil, orang pelit, bahasa Inggrisnya getah basah. Siapa dia? Orang yang jika disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat. Itu orang pelit. Diam aja. Ustadznya makanya penceramah-penceramah di Mesir itu bawaannya semangat Pak. Bawaannya menggebu-gebu. Kenapa? Setiap kali dia menyebut nama Nabi Muhammad dalam ceramahnya, masjid itu riuh, sallu ala nabi. Jadi makin semangat. Kalau di kita ini berkali-kali penceramah nyebut nama Nabi Muhammad, jamaahnya, yang saya maksud bukan jamaah Masjid Aqsa Pak, masjid di Gandus sana. Kalau di sini disebut nama Nabi Muhammad, apa saya bilang? Beda kalau di sini, Pak. Di sini kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kelak kita semua diizinkan Allah bisa bersama Nabi Muhammad di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami menyampaikan tausiah, izinkan kami memperkenalkan diri Pak. Caknya Ustadz Anyar ini, caknya Ustadz baru jingok aku caknya. Kami ini tinggalnya aslinya di Lampung, pindah ke Palembang, alhamdulillah sudah 6 tahun. Sejak keterima sebagai dosen di UIN Raden Fatah, Palembang. Padahal rumah kami yang di belakang UIN Lampung, tapi karena jurusan kami tidak kate di sana, adanya cuma di Palembang, jadi kami pindah ke Palembang. Jurusan apa Ustaz? Jurusannya agak jarang memang Pak. Jurusan perbandingan mazhab. Kalau perbandingan agama banyak, tapi kalau perbandingan mazhab agak jarang.
Makanya UIN waktu itu membutuhkan 1 dosen dengan lulusan master di bidang perbandingan mazhab. Butuh 1, yang daftar 1, yang lulus 1. Itu laku, Pak. Jalur nasib itu, Pak. Alhamdulillah akhirnya pindahlah kami ke Palembang. Kalau namo tadi disebut Bitoh Purnomo. Wong Jawa ini. Purnomo kate wong. Kami Bitoh itu sukunya bapak kami orang Rejang Lebong, orang Curup, Pak. Iya, wong Curup, orang Rejang. Arti Bitoh itu berita, Bito. Purnomo pasti Jawa. Emak kami wong Jawa. Jawanya mana? Ibu-ibu pasti tahu. Tempatnya bawang merah sama telur asin. Mana Bu, Pak? Brebes. Aja kayak kue. Ada ngapaknya saya ini, Pak. Jadi campur. Ada Bengkulunya, ada Jawanya. Lahir di Lampung, istrinya orang Padang. Lengkap sudah saya, Pak. Iya. Istrinya wong Sumando kami kalau di julukannya orang Padang. Tinggal di Karanganyar, dekat Taman Purbakala, di Musi 2, jembatan Musi 2 ke tempat Pak Ketua. Aslinya wong sano kata beliau tadi. Kami tinggal di sana, alhamdulillah sudah 6 tahun dan betah tinggal di Palembang. Alhamdulillah. Dan saat ini mohon doanya juga Bapak Ibu, kami sedang mendirikan pesantren di Gandus, di dekat Batalion Rider, dekat Pramuka. Ada yang namanya pesantren Ibnul Azhar. Ibnu anak Al-Azhar Mesir, anaknya Azhar. Alhamdulillah kemarin diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kami mohon doanya semoga Allah ridhoi perjuangan kami dan pesantren ini menjadi berkah, membawa manfaat untuk umat Islam khususnya, buat Indonesia secara umum. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambil Pak minumnya. Kami awali tausiah kami malam hari ini dengan 2 ayat di pangkal surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, telah beruntung orang-orang yang beriman. Beruntung, bahagia, menang siapa? Orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang yang di dalam salatnya merasakan kekhusyuan. Orang yang merasakan kekhusyuan. Apa sih Zat? Kalau orang sudah merasakan khusyuk, Pak, salat tidak lagi menjadi beban, bahkan menjadi sesuatu yang ngangenin. Baru selesai salat Isya, batinnya sudah ngebesit, ya Allah, semoga aku bisa bangun salat subuh. Baru selesai salat subuh, ngebesit, ya Allah, semoga kakek bisa salat zuhur. Kangen dia dengan salat, karena dia sudah merasakan nikmatnya salat, merasakan lezatnya ibadah sama Allah. Cuma masalahnya kita ini salat sudah bertahun-tahun, tapi jumlah rakaat masih lupa. Bapak Ibu pernah enggak salat ragu, lupa, ini rakaat ketiga apa keempat? Pernah Pak? Bu, pernah Bu? Hadir orangnya? Pernah. Bahkan ada yang cari kunci dari pagi, lupa bongkar sana bongkar sini, lupa naruh kunci. Begitu Allahu Akbar, ya Allah, di bawah kasur kunci. Yang lupa di luar, kalau di sholat jadi. Maka dari itu dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan kiat-kiat mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Aku izin tidak bercerita lagi Nabi Muhammad naik ke langit 7 dan sebagainya, karena mungkin sudah pada hafal. Namun sebelum kami menjelaskan apa baik kiat mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, kami ingin jelaskan dulu di awal
Ustaz, apa dia bedanya antara solat yang khusyuk dengan solat yang tumak ninah? Apa dia bedanya tumak ninah dengan khusyuk? Karena pas kita masih kecil dulu, guru-guru ngaji kita, wong tua kita sering menyampaikan, nak, yang kalau solat yang tumak ninah, kadang, nak, kalau solat yang khusyuk, lalu bedanya apa dia Ustaz antara tumak ninah dengan khusyuk? Minimal Bapak Ibu ada 3 perbedaan antara tumak ninah dengan khusyuk. Ada berapa Pak? 3. Yang pertama dari sisi maknanya dulu. Tumak ninah itu Bapak Ibu adalah tenang, berhenti sejenak dengan durasi minimal 1 kali tasbih. Saya ulangi lagi, tumak ninah itu tenang, berhenti sebentar, dengar seperti orang tasbih 1 kali. Maksudnya mak mana Ustaz? Perhatikan, andaikan ini wong tegak, ketika dia rukuk, Allahu Akbar, ada tenang sebentar tadi Pak. Allahu Akbar liman hamidah. Berhentinya tadi itu Pak, saat dia rukuk seperti orang tasbih 1 kali, itu namanya tumak ninah. Tapi kalau dia Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, Allah, itu namanya tidak tumak ninah. Itu tumak ninah itu Bapak berhenti sebentar baik, tasbih sekali baik. Kalau Bapak Ibu 3 kali berarti sudah pasti tumak ninah. Minimal 1 kali tasbih. Soalnya kita pernah, mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat, ada orang sholat jidatnya baru nempel sejadah. Seperti yang di Jawa Timur, sholat 23 rakaat 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bahasa kita cak kinjeng, tahu kinjeng Pak? Bahasa Inggrisnya capung. Capung kalau lagi ngirup banyu Pak. Persis cak itu wong yang tidak tumak ninah. Sedangkan khusyuk maknanya meresapi dan menghayati setiap bacaan dan gerakan sholat. Jadi ketika Bapak misalnya hendak sujud, Allahu Akbar, di hati Bapak membesit, ya Allah, ku letakkan anggota tubuhku yang paling mulia, ku rendahkan dia sejajar dengan kakiku di hadapanmu. Nah, kalau Bapak ada meresapi, menghayati semacam itu namanya khusyuk. Kalau tumak ninah cuma berhenti, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berhentinya itu namanya tumak ninah. Kira-kira jelas Pak? Itu yang pertama dari sisi makna. Yang kedua, perbedaan yang kedua dari sisi hukum. Tumak ninah hukumnya wajib, khusyuk hukumnya sunnah. Tumak ninah hukumnya wajib, artinya orang yang tidak tumak ninah batal sholatnya. Seperti orang yang tadi saya katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal sholatnya karena dia tidak tumak ninah. Persislah kalau Bapak Ibu punya anak bujang, asar tinggal 5 menit, dia belum sholat, terus Bapak marah, kamu itu sholat tinggal 5 menit lagi azan. Siapa? Baru masuk kamar 2 menit metu dia. Sudah nak? Alhamdulillah sudah. Alah kecepet yo. Alhamdulillah Pak Valentino Rossi. Valentino Rossi. Ada Bapak anak bujang saya itu Pak. Itu namanya tidak tumak. Sedangkan tumak ninah hukumnya wajib. Khusyuk hukumnya sunnah. Saya resapi Pak ya. Alhamdulillah khusyuk sunnah. Soalnya kalau khusyuk itu wajib, semasjid ini batal kalau Pak. Tergantung, termasuk imamnya. Di antara Allah, tanda sayangnya Allah tidak mewajibkan khusyuk, tapi dianjurkan sunnah. Soalnya kita kan kalau ibu-ibu misalnya sholat khusyuk di awalnya Allahu Akbar, begitu dengar suara hujan nengat nah jemuran belum diangkat ya Pak ya. Sholat zuhur Allahu Akbar, makan siang apa kaki pindang apa sate Andaikan khusyuk itu wajib, batal semua satu masjid ini. Alhamdulillah tidak wajib, sunnah. Itu perbedaan yang kedua Pak. Tumak ninah wajib,
khusyuk Yang ketiga, perbedaan antara tumaknina dengan khusyuk. Tumaknina hanya di 4 titik saja dalam sholat. Yang wajib tumaknina itu cuma 4. Kapan Ustaz? 1 saat ruku', 2 saat i'tidal, 3 saat sujud, 4 saat duduk di antara 2 sujud. Sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama. Hanya 4 itu saja, Pak. Kenapa Ustaz kok cuma 4? Karena cuma 4 itulah yang orang mungkin kilat. Kalau tegak cak ini kan tidak perlu tumakninah karena dia nak baca Al-Fatihah. Sedangkan standarnya tumakninah 1 kali artinya dia pasti panjang. Baca tahiyat, kenapa tidak wajib tumakninah? Karena tahiyat panjang. Yang memungkinkan orang kilat itu ya saat ruku'. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pinggang gitu sakit melok sholat dia, Pak. Sedangkan khusyuk bukan di 4 titik saja, tapi sejak takbiratul ihram sampai dengan salam kita dianjurkan untuk menghayati sholat kita. Itulah 3 perbedaan antara tumakninah dengan khusyuk. 1 dari sisi makna, tumakninah adalah berhenti sebentar seperti orang tasbih 1 kali. Sedangkan khusyuk artinya adalah menghayati bacaan dan gerakan sholat. Yang kedua, tumakninah itu wajib, sedangkan khusyuk itu sunnah. Yang ketiga, tumakninah hanya ada di posisi 4 titik, sedangkan kekhusyuan sejak awal sholat sampai akhir sholat. Pak, Bu, dari ceramah saya ini, kalau tidak kata yang dibawa pulang, ini cukup, Pak. Bisa membedakan antara tumakninah dengan khusyuk. Tapi sayangnya aku ceramah cuma 15 menit, aku tambah ke. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Ustaz agar bisa mendapatkan kekhusyuan itu? Banyak caranya, Pak. Banyak konsep yang ditawarkan para ulama. Malam hari ini saya sampaikan 1 saja, kiat-kiat agar mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Apa Ustaz? Yang 1 itu, maksimalkanlah seluruh ibadah yang dilakukan sebelum sholat. Sekali lagi, sholat kita ini, Pak, sebelum sholat kan banyak ibadah itu, Pak. Nah, seluruh ibadah yang dilakukan sebelum sholat dimaksimalkan, saya yakin dia akan khusyuk sholatnya. Pertanyaannya, ibadah apa saja Ustaz yang sebelum sholat itu? Kita mulai 1, Pak. Yang pertama, biasanya datangnya waktu sholat ditandai dengan apa, Pak? Dengan azan. Begitu dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang tidak menghargai azan, yang lagi ngobrol lanjut ngobrolnya, yang lagi nonton lanjut nontonnya, yang lagi dia tidak menjawab azan, mustahil khusyuk dalam salat. Orang yang tidak menjawab azan, Pak, tidak menghargai azan, ngobrol masih ngobrol macam, sulit rasanya jika tidak dikatakan mustahil dia akan khusyuk. Sebaliknya, begitu mendengar Allahu Akbar, hatinya langsung sadar, dia jawab Allahu Akbar, Allah. Syahdu, dengan khusyuk dia jawab, insya Allah dia sudah membawa 1 bekal untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Pak, Bu, saya ingin sampaikan, masih bisa mendengar azan itu nikmat. Sekali lagi, masih bisa dengar azan itu nikmat. Ustaz tahu dari mana? Dulu ketika kami di Mesir punya kenalan namanya Haji Ali. Beliau seorang pengusaha. Beliau cerita perjalanan beliau pertama kali ke Austria. Sesampainya di Austria untuk bisnis, hari pertama biasa baik, hari kedua biasa. Begitu seminggu, beliau mulai merasakan ada yang hilang dalam hidupnya. Seperti ada yang kosong di batinnya. Tapi dia tidak tahu apa aja, tidak tahu jawabannya. Sampai akhirnya balik ke hotel, dia buka televisi, dia cari channel siaran langsung kota Mekah. Begitu didapatkan channelnya,
Tidak lama terdengar azan dari channel itu, tersentak hatinya, ya Allah, rupanya kosong hatinya, hampa tadi, sudah 1 minggu tidak dengar azan. Saat itu dia sadar bisa mendengar azan itu nikmat. Kita ini kadang azan diabaikannya mainan. Saya di tahun 2017 alhamdulillah waktu itu mendapatkan kehormatan diundang Universitas Aziz Mahmud Hudai di Istanbul, Turki. Dan uniknya universitas ini berada di puncak gunung. Nama gunungnya Gunung Kucuk Camleja, dekat rumahnya Erdogan. Saya tinggal di situ kurang lebih 10 hari dan dapat kamar di lantai paling atas. Jadi kalau saya buka jendela begini Pak, terlihat Istanbul indah sekali. Saat itu saya buka jendela kamar saya, pas tepat di azan zuhur, dengar azan dari seluruh masjid. Dari puncak gunung itu, kota itu mengumandangkan azan. Tanpa saya sadari, saya nangis terseduh-seduh Pak. Nangis. Bapak Ibu tahu kenapa saya nangis? Karena kami pernah membaca sejarah. Istanbul ini kan dulunya adalah ibu kota umat Islam sedunia. Sebelum ada negara kecil, ada Indonesia, ada Singapura, ada Maroko, ada Sudan. Dulu kita satu Pak. Satu kekhilafahan Ottoman Turki atau Utsmaniyah dalam bahasa Arab. Dan ibu kotanya adalah Istanbul, dulu disebutnya Konstantinopel. Setelah runtuh kekhilafahan di 1924, negara berubah menjadi negara sekuler, anti-Islam, dipimpin oleh presiden pertamanya Mustafa Kemal Atatürk. Di tahun 1938-an dia mengeluarkan keputusan haram ada azan berbahasa Arab. Seluruh Turki tidak dibolehkan azan pakai bahasa Arab. Berapa tahun Ustaz? Hampir 15 tahun lamanya. Itu yang membuat saya nangis, ya Allah. Kota yang indah ini, yang dulunya adalah ibu kotanya umat Islam, pernah diharamkan azan 15 tahun tak berkumandang. Maka ketika dikumandangkan hari ini, nangis saya, sedih, ya Allah. Kita ini biasa dengar azan tiap hari, karena tiap hari dengar. Coba bayangkan bagaimana TKI dan TKW yang kerja di Taiwan 3 tahun, 5 tahun. 5 tahun dia tidak dengar azan. Yang kerja TKI dan TKW di Eropa sana, bertahun tak dengar azan. Maka saya bisa simpulkan, masih bisa mendengar azan itu nikmat. Dan cara bersyukurnya, penuhi panggilan azan itu. Kalau Bapak Ibu dengar azan, badan sehat, berangkatlah ke masjid. Ini ibadah yang pertama. Agar mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, jawab azannya. Ustaz, kadang-kadang kami lagi di kamar mandi Ustaz. Pas azannya kami di WC. Laju kami tidak baca jawabnya, mak mana Ustaz? Saya kasih solusinya Pak. Dalam madhab Imam Malik, boleh mengqadha jawab azan. Artinya Bapak di WC tidak bisa jawab karena tidak boleh berzikir di kamar mandi. Selepas buang hajat keluar, azan sudah selesai. Bapak Ibu boleh menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Boleh Pak. Sayang soalnya kalau sudah di WC kita tidak bisa jawab aja. Baik Bapak Ibu, itu ibadah yang pertama. Yang kedua, setelah azan biasanya kita ngapain Pak? Anggaplah secara umum rata-rata ngemek wudunya habis azan. Orang yang wudunya tidak sempurna, cuma cek, saya pastikan tak akan khusyuk dalam sholatnya. Tetapi orang yang memaksimalkan wudunya, ia akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Bagaimana tidak khusyuk Pak? Nabi Muhammad berkata, Muslimu awil mu'min faghasala wajhah kharajat khataya min aynayhi alladhi yubasiru bihima.
Jika wudu seorang muslim dengan sempurna, kemudian dia basuh wajahnya, bergugurlah dosa yang disebabkan matanya bersamaan dengan tetesan air atau tetesan terakhir. Begitu basuh tangan kanannya, gugur dosa yang disebabkan tangannya. Begitu membasuh kepalanya, telinganya, kakinya, berguguran semua dosa yang ada. Jadi Bapak Ibu, ketika orang berbicara khusyuk dalam solat, sebetulnya khusyuk sudah mulai bisa dibahas sejak berwudu. Jadi Bapak ketika wudu begini Pak, bayangkan tetesan yang jatuh dari wajah Bapak sedang membawa dosa, sedang mengunturkan dosa kita. Nikmat rasanya wudu Pak. Apalagi kalau Bapak Ibu hafal doa-doa yang diajarkan ulama saat berwudu. Kan ada doanya Pak ya. Kalau kita lagi basuh wajah begini, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah jadikan wajah ini nanti bercahaya. Di hari ada wajah yang hitam dan ada wajah yang bercahaya. Ketika basuh tangan kanannya, Allahumma a'ti kitabi bi yamini wa la tu'ti kitabi bi shimali. Ya Allah, mohon kau berikan catatan amal solehku dengan tangan kanan, jangan kau berikan melalui tangan kiri. Kenapa Ustaz? Karena kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang nanti catatan amalnya diberikan dengan tangan kanannya, maka hisabnya akan menjadi hisab yang ringan. Jadi Bapak sambil doa, ketika di kepala, Allahumma azillani yawma la yadhilla illa billah. Ya Allah, berikan aku naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan. Ketika di kaki, Allahumma tsabbit qadami ala sirat. Ya Allah, mantapkan kaki ini ketika melangkah di siratal mustaqim. Jadi sudah mulai membangun kekhusyuan sejak di wudu, Pak. Tapi kalau orang wudunya, apalagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kata Nabi Muhammad, nanti saya di padang mahsyar dikumpulkan miliaran manusia sejak dari Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mak mana engkau membedakan kami dengan bukan umatmu atau dengan umatmu yang hidup nanti ribuan tahun ke depan, kan engkau tidak pernah berjumpa. Kata Nabi Muhammad, gampang, wajah umat saya bercahaya. Wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya dari bekas wudunya. Maka kalau wudu diperluas wilayah wudunya. Cuma kita ni mazhab Syafi'i baik, betul memang standarnya 3 rambut. Tapi jangan 3 nian, Mak. Inilah 3, saking takutnya rambut rusak tadi sudah disisir, di belakangnya yang dibasuhnya. Embek dikitnya baik, bukan apa-apa, Mak. Kaget di akhirat lampu Bapak itu Nabi tidak tahu siapa kelip itu. Wong Indonesia rupanya. Kalau bisa dipacak diperluas, terutama kalau lagi di kamar mandi, lagi di rumah. Itu yang kedua Pak. Jadi pertama jawab azan dengan maksimal, yang kedua wudu dengan, yang ketiga apa Pak? Setelah berwudu biasanya berpakaian yang rapi. Pakailah pakaian yang bagus, yang wangi. Mohon maaf jangan sampai sarung sudah dipakai tidur, pakai lap untuk mandi, pakai sholat pula, yang rapi. Karena kata Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu setiap hendak berangkat ke masjid. Yang punya peci pakai pecinya, yang punya sarung pakai sarung bagusnya, yang punya jam tangan pakai jam tangannya, yang ada cincin pakai cincinnya. Berangkatlah ke masjid dengan elegan, wangi, bersih, yang bagus. Nggak harus mahal Pak, tapi ini nggak wajib Pak ya, ini sunnah. Saya di masjid tempat kami itu kalau zuhur
Banyak Gojek mampir. Ngapa Ustaz? Numpang ngecas HP. Begitu datang sholat biasanya, Kando, ayo sholat yuk. Aduh Ustaz, maaf Ustaz, kotor. Pakaiannya kotor. Padahal ya enggak apa-apa. Tapi luar biasanya Pak, di waktu yang sama saya melihat seorang Gojek atau Grab memarkirkan motornya, kemudian dia buka jok motornya, di dalamnya ada sarung dan baju muslim. Artinya sejak pagi hari dia sudah siapkan itu. Artinya kalau orang sudah niat itu Pak, nggak ada alasan sebetulnya. Masuk dia ke kamar mandi, nggak lama jaket hijaunya berubah menjadi koko putih. Keluar dia pakai sarung, sholat, nelok sholat, cak warga situlah, berzikir di pojokan, berdoa. Masya Allah. Yang lainnya masih ngecas HP sambil makan pop mie. Artinya kalau orang niat itu, nah ke masjid, ibu-ibu terutama kalau punya anak bujang, ada yang ke masjid pakai bajunya Real Madrid, tulisannya Cristiano Ronaldo, suruh balik. Nah, nak kemana? Nak sholat, kaget dulu sini. Ganti baju tuh, baju tulisannya Cristiano Ronaldo, lambangnya Real Madrid, sedangkan Real Madrid gambarnya salib. Mak mana pakai salib di sholat? Tegur ibu, jangan dibiasa. Balik dulu, siapkan baju muslimnya, unjuk dia sarung dan sebagainya. Ini yang ketiga, maksimalkan. Bersyukur ada orang non muslim yang lihat kita berangkat ke masjid, dia perhatikan, indah sekali ya orang Islam itu. Ke masjidnya wangi, bersih, rapi. Kalau dia tertarik, ini tidak sarungnya selempang, peci miring, mambu keringat, kata wong Kristen tadi. Cah itu ya dia nak sholat sama Tuhannya. Nah, laju dia tidak tertarik dengan Islam. Ini yang ketiga. Saya singkatkan karena udah malam ya. Yang keempat, setelah Bapak wudhu, kemudian menjawab azan, kemudian berwudhu, kemudian berpakaian yang rapih. Saran saya tadi, pakailah pakaian semuanya yang terbaik. Mulai dari atas, baju ya sarung. Walaupun saya kalau boleh saran, silahkan pakai baju yang bagus, sarung yang bagus, peci yang bagus, sorban yang bagus. Kecuali satu Pak, jangan bawa sandal yang bagus. Kenapa Pak? Kok sepakat ketawa aja ini? Takut ini saya cerita di Gandusano Pak, di sini kate ya. Sini tidak hilang kan Pak ya? Kamu baik? Tidak kata Pak Ketua, tidak baik. Setelah berpakaian yang bagus, berangkat ke Nah, berangkatnya ke masjid Bapak Ibu ada sunnahnya, ada adabnya. Minimal 2 adabnya Pak. Adab berangkat ke masjid. Kata Nabi Muhammad, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Kata Nabi, jika kamu mendengar iqamah salat, berangkatlah ke masjid dengan 2 adab. Apa adabnya Ustaz? Pak, Bu, perhatikan ini. Berangkat ke masjid itu 2 adabnya. Yang pertama sakinah, berangkat dengan tenang, tidak buru-buru. Jarang yang buru-buru. Biasanya buru-buru itu kalau sudah sampai pintu masjid, imamnya lagi ruku, ya Pak ya? Allahu Akbar. Dia baru sampai masjid. Allah. Kata Nabi, tidak usah buru-buru, santai saja. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Apa yang kamu dapat dengan imam, alhamdulillah. Yang ketinggalan, ya tinggal disempurnakan. Tidak usah sampai lari-lari. Akhirnya salah niat. Allahu Akbar, salah niat. Asar pada salat zuhur. Allahu Akbar. Batal Pak. Innamal a'malu. Adab yang pertama, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak lari-lari. Yang kedua, kata Nabi, berangkatlah ke masjid bil waqar. Apa itu waqar Ustaz? Dengan wibawa. Berangkat ke masjid itu dengan wibawa. Mana wibawa itu Ustaz? Jalan yang wibawa itu cak mana? Apa cak ini misalnya? Beda. Yang dimaksud jalan ke masjid dengan wibawa adalah tidak celingak-celinguk. Tahu celingak-celinguk Pak? Tidak tengok kanan,
Tidak tengok. Maksudnya mak mana Ustaz? Bayangkan Bapak Ibu, jika rumah Bapak dari rumah ke masjid itu jaraknya melewati 10 rumah. Misal, begitu Bapak keluar gerbang rumah dewe, baru lewati sikok rumah, langsung tengok kanan. Wih, lah masang kanopi pulo, caknya nak nama mobil. Jalan lagi 2 rumah 3 rumah, tengok kiri. Ayolah ada Pajero pulo baru. Jalan lagi, wih ada tenda rumah sebelah, nggak ada acara caknya. Begitu Bapak Ibu masuk masjid salat, Allahu Akbar. Mamang tadi beli Pajero, kayak siapa kredit kira-kira. Kata ulama, apa yang dia perhatikan di jalan menuju masjid akan hadir dalam sholatnya. Gara-gara suka seringan, makanya adabnya ke masjid, mohon maaf Pak ya kalau saya boleh kasih contoh. Apa yang dia lihat akan hadir dalam sholat. Tapi Pak ya, jangan kaku yang saya maksud ini. Jangan juga kaget Bapak jalan ke masjid ada yang negur, Assalamualaikum Pak Haji. Astagfirullah, tidak boleh tengok pokoknya. Kata Pak Ustaz, jangan. Ada marbot waktu itu di Sultan Mansur nanya, Ustaz, kata Ustaz, adabnya ke masjid tidak boleh tengok-tengok. Aku ni nak nyebrang jalan, nengok dah Ustaz. Nengok mang kaget tabrak mobil. Tidak kaku juga, maksud kami tidak tengok-tengok, itu ada waktunya. Yang tidak boleh itu tengok komentari wong, jingoki mobil wong. Itu 2 adab yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Tenang dan tidak banyak tengok-tengok, tidak banyak makan. Baik. Setelah itu sampai ke masjid. Begitu sampai masjid, jangan lupa untuk masuk dengan kaki kanan. Kemudian diawali dengan doa Allah maftah li abwaba rahmatik. Setelah itu salat tahiyatul masjid. Saya sering ditanya Ustaz, kalau waktunya tinggal 2 menit lagi kan tidak mungkin. Ada tahiyatul masjid, ada qabliyah. Bagus yang mana Ustaz? Kalau waktunya mepet, dahulukan qabliyah. Kenapa Ustaz? Ini kaidah dalam ilmu fikih. Seluruh salat, perhatikan Pak, seluruh salat bisa menggantikan tahiyatul masjid. Semua salat. Jadi Bapak begitu salat qabliyah itu sudah dapat tahiyatul masjidnya. Atau Bapak langsung sholat fardu, kebetulan terlambat, sudah iqamat. Sholat fardu itu juga menggugurkan tahiyatul masjid. Karena inti dari tahiyatul masjid itu, jangan masuk masjid langsung duduk. Tetapi memberikan penghormatan kepada Allah. Jadi semua sholat bisa menggantikan tahiyatul masjid, kecuali satu. Sholat jenazah. Kalau Bapak Ibu masuk masjid, kebetulan sedang ada sholat jenazah, Bapak bergabung dengan jamaah tersebut. Selepas salam dari sholat jenazah, belum gugur tahiyatul masjidnya. Bapak masih diminta untuk sholat tahiyatul masjid. Kenapa Ustaz? Karena sholat tahiyatul masjid tidak kate sujudnya. Gak tahu kalau di masjid sini sholat jenazahnya ada sujudnya enggak Pak? Kalau di sini sholat jenazahnya ada sujudnya, ya sudah gugur juga tahiyatul masjid. Oh iya Ustaz, tergantung jenazahnya. Kalau tukang main nyabung ayam, kami sujudi dia. Oh, setelah itu Bapak qabliyah, setelah itu mengambil saf yang rapi. Bayangkan Pak, ini penutupnya Pak ya. Bayangkan begitu dikumandangkan azan Allahu Akbar, hatinya langsung sadar. Dia jawab Allahu Akbar. Setelah itu diambil wudhu yang sempurna. Setelah menjawab azan, dia ambil wudhu yang sempurna. Setelah ambil wudhu yang sempurna, dia ambil pakaiannya yang rapi, pakai minyak wanginya, bawa sorbannya, berangkat ke masjid dengan wibawa, tidak tengok kanan. Sampai di masjid, dia tahu ini rumah Allah, dia lepas sandalnya, dia masukkan kaki kanannya. Sesampainya di masjid, dia doa Allah maftah li abwaaba rahmatik. Kemudian dia ambil posisi salat tahiyatul masjid, memberikan penghormatan kepada Allah. Kemudian dia qabliyah. Setelah qabliyah, datang iqamah salat, dia masuk ke saf, dia rapihkan safnya, baru dia mulai salat. Allahu Akbar. Kira-kira salatnya mana itu? Sejak azan dia maksimalkan semua ibadahnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya dia akan mendapatkan kekhusyuan dalam salat. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa salah satu teori cara mendapatkan kekhusyuan dalam salat, maksimalkan semua ibadah yang disyariatkan sebelum sholat.
mulai dari wuduknya, mulai dari menjawab azannya, sampai menggunakan pakaiannya, sampai berjalan ke masjidnya, dan adab-adab di dalam masjid, semuanya dia maksimalkan. Maka buahnya adalah mendapatkan kekhusyuan dalam salat. Dan kalau sudah mendapatkan kekhusyuan dalam salat, salat menjadi hal yang merindukan, dirindukan, kangen. Nikmatnya salat itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami kesehatan ya Allah, lahir dan batin. Anugerahkan kami ya Allah kenikmatan dalam setiap sujud kami ya Allah, kekhusyuan dalam setiap salat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, anak keturunan kami, zuriat kami min ahli salah ya Allah, min as-salah, min ahli salah, birahmatika ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada di pada tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita ambil pelajarannya dan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tutup acara malam hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.